Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kegiatan kita hari ini saya ingin mengajak Bu Isti untuk membicarakan kegiatan observasi yang akan dilaksanakan pada pembelajaran nanti ya. Nah, sekarang hal yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama itu terkait tujuan. Jadi pada pembelajaran yang akan Bu Isti lakukan, tujuan pembelajarannya apa nih? Iya, jadi rencananya nanti pembelajaran yang akan dilakukan ini kan bahasa Indonesia ya. Mm-mm. Untuk sinonim dan antonim. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti diharapkan siswa itu bisa menyebutkan pengertian sinonim dan Mm-mm. antonim. Kemudian bisa menyebutkan contoh kata-kata yang sinonim dan juga antonim. Kemudian juga bisa melengkapi kalimat mana yang sinonim dan Oke, jadi sangat menarik ya tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh Bu Isti. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, aspek-aspek apa yang ingin Bu Isti kembangkan? aspek yang ingin saya kembangkan untuk anak-anak ini adalah kemampuan literasi anak-anak dari penguasaan bahasanya, kemudian Mm-mm. kemampuan anak-anak menyampaikan pendapat ketika presentasi, menyampaikan hasil kerja kelompok mereka, kemudian juga kemampuan memahami bacaan. Menurut saya yang paling penting untuk dipahami oleh menurut saya kemampuan literasi anak-anak ini masih di bawah standar. Jadi saya menekankan ke aspek-aspek tersebut. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu bagaimana strategi apa yang akan Bu Isti lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang ini, saya akan membuat pembelajaran itu dengan kegiatan kelompok, diskusi kelompok ya, kemudian anak-anak kerja kelompok, juga ada presentasi. Tapi sebelum kerja kelompok itu saya sudah merancang nanti kita akan membaca bersama. Jadi saya sudah menyediakan bacaan, ada alfabet juga, nanti kami akan membaca bersama. Anak-anak saya arahkan untuk memahami apa itu yang mereka baca. Dengan membacanya nanti akan bergiliran. Kemudian akan saya berikan pertanyaan sampingan. Ini tentang apa, seperti itu, sehingga anak-anak bisa mengungkapkan, memberikan prediksi tentang gambar, tentang kejadian berikutnya. Kemudian nanti mereka akan sekelompok mengerjakan LKPD-nya. Setelah selesai mengerjakan LKPD, saya dampingi, kemudian mereka akan mempresentasikan hasil kerja. Oke, baik. Terima kasih Bu Isti karena sudah mau berbincang-bincang nih dalam kegiatan praobservasi ini. Selanjutnya saya akan melaksanakan pengamatan terkait pembelajaran yang akan Bu Isti lakukan dan kita akan berbincang lagi setelah pembelajaran selesai pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Isti. Selamat pagi. Terima kasih Bu Mira. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Di sini bisa minta tolong Eris untuk mengirim doa. Doa selesai. Amin. Terima kasih Eris. Kita sudah selesai berdoa ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Putri. Putri nggak masuk kenapa? Masih sakit? Semangat. Kita kalian harus belajar terus
sukses itu kita harus belajar dengan semangat, berusaha dengan semangat. Minggu depan, iya, tadi kita sudah melakukan satu kesepakatan kelas kita yaitu berdoa. Please ya, anak-anak masih ingat nggak apa itu kalimat? Kalimat itu terdiri dari apa saja? S, P, O, dan H. S-nya apa? Subjek atau subjek ya. S. Kemudian ada P. P-nya apa? Predikat. Kemudian ada juga objek. Misalkan Bu Isti bilang gini, saya pergi ke pasar. Subjeknya siapa? Saya. Kalau Bu Isti ganti aku pergi ke pasar, sama nggak dengan kata yang tadi? Dan antoni. Diharapkan nanti setelah belajar hari ini anak-anak bisa membedakan apa itu kata sinonim, antonim, dan perbedaannya bagaimana dan cara penggunaannya. Gitu ya. Nah, jadi kita belajar tentang sinonim dan antonim. Bahasa Indonesia ya, silakan dikeluarkan buku bahasa Indonesia. Belajarnya kita dalam kelompok ya di sini ya. Karena Putri tidak masuk, kita tetap bikin 3 kelompok, jadi satu kelompok pasangan 2 orang ya. Ini kelompok satu ya. Kalian perhatikan kata bedanya. Sudah semua. Di situ ada bacaan ya, ada teks bacaan. Ada? Iya. Apa judulnya? Apa judulnya? Darman. Nggak ada i-nya ya. Darman dan Darmin. Itu adalah cerita rakyat dari DKI Jakarta. Ya. Setelah ini kita akan membaca bersama, kemudian ya. Cerita ini lalu nanti kalian akan diminta untuk menyebutkan sifat dari tokoh yang ada di cerita ini. Ya. Ya, sifatnya apa? Di sini sudah ada ya. Sifat Darman, kemudian ada sifat Darmin. Sebelum kita membaca, coba anak-anak perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Dari situ ya. Nah, nanti kalian menjawab. Sebenarnya sudah kalian jawab sih tadi. Tidak apa-apa, ini kalian jawab. Kemudian ada lagi, kita langsung akan belajar apa itu sinonim dan antonim. Itu ya. Oke, sekarang kita membaca dulu. Oke, judulnya adalah Darman dan Darmin ya. Cerita rakyat dari DKI Jakarta. Isi dulu ya. Dahulu kala di suatu daerah di Jakarta tinggallah saudagar kaya bernama Pak Salim. Coba, ada yang tahu nggak itu saudagar kaya? Saudagar itu apa misalnya? Saudagar itu adalah penjual, ya. Jadi dia pengusaha. Katanya dia kaya. Bernama siapa? Pak Salim. Dia sangat berbeda dari kecil. Darman senang bermain silat. Oke, sebentar stop. Dari kecil Darman ini senang bermain silat. Tahu silat ya? Dia adalah salah satu olahraga bela diri. Ya, oke. Kemudian lanjutkan.
Di sekolah. Iya. Nah, yang anak kedua, si Darmi itu katanya dia rajin mengaji. Kemudian dia juga sering menolong tetangga yang lagi susah. Itu sifat yang baik atau yang buruk? Baik ya. Kemudian dia dikenal sebagai anak yang pintar juga ya, karena dia sering belajar. Sehingga Darmi ini iya, ternyata selain memiliki dua anak kandung, Kak Salim juga mengangkat anak. Anaknya itu anaknya siapa katanya? Anaknya saudaranya. Kemudian namanya siapa? Amini ya. Amini ini lebih dekat ke siapa? Darman atau Darmin? Darmin. Akhirnya dia juga menjadi anak yang baik dan pintar. Ya, itu sudah menjadi ini loh anak-anak, apa namanya, menjadi contoh ya buat kita. Kalau kita mulai dengan anak yang baik, yang pintar, maka kita akan berulang menjadi anak yang baik dan pintar. Tapi kalau kita mulai dengan anak yang jahat, kita akan menjadi apa? Iya, karena kita akan terbawa oleh pergaulan. Ya, jadi kita harus pandai-pandai memilih teman. Bukan tidak boleh bermain dengan semua teman, tidak ya. Bermain bisa dengan semua. Oke. Maaf ya. Nah, sekarang coba sifat Darman. Dari setelah membaca tadi sifat Darman itu bagaimana? Sifat Darman apa? Pemarah. Terus apakah sifat Darman baik? Guru. Kemudian dia mau belajar nggak? Tidak. Berarti dia pemalas. Silahkan ditulis dulu di sifat Darmannya ya. Kemudian kalian sudah tahu sifat Darman, silahkan tulis juga sifat Darmi. Ya. Iya, terus ini di sini loh, di bawah nih. Sifat Darman. Nah, di bawah sini ya. Kemudian sifat Darmin apa? Kalian sebutkan, Darmin itu bagaimana orangnya? Baik, selain baik apa lagi? Pintar. Sudah tulis semua. Lalu apa lagi? Dia anak yang pemalas atau apa? Rajin, tulis. Semuanya ditulis ya. Teman-teman kalian dalam satu kelompok ya, identifikasi sifat dari tokoh dan cerita Darman dan dalam cerita Darman dan Darmin. Oke. Selain itu apa lagi? Jahat ya, karena dia suka berkelahi ya, memukul temannya ya. Oke, sudah. Kemudian yang kelompok kedua, bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darmin? Baik. Oke, apa lagi? Pintar. Apa lagi? Rajin. Dia suka menolong ya katanya ya. Oke. Kemudian terus nomor 3, sifat-sifat manakah yang bisa kalian tiru? Ayo, sifatnya siapa yang bisa kalian tiru? Darman atau Darmin? Darmin. Semuanya sepakat enggak kita harus meniru sifatnya Darmin? Sepakat? Atau ada yang mau meniru sifatnya Darman? Enggak ada ya, jangan ya. Kita harus meniru sifat-sifat yang baik ya. Mengapa kita harus meniru sifatnya Darmin? Karena dia baik, dia anak yang rajin, sehingga dia menjadi anak yang pintar, suka menolong ya. Oke. Ini adakah saran yang dapat kalian berikan kepada Darman dan Darmin? Kira-kira saran untuk Darman dan Darmin apa ya? Untuk Darman, saran kita apa? Agar Darman bisa sekolah ya. Darman, kamu harus mau sekolah ya, biar dia mau belajar. Kemudian apa lagi? Agar jangan berkelahi. Oke, silakan kalian tulis jawabannya lengkap. Jangan berkelahi, karena itu bukan sikap yang baik ya. Kemudian dia harus, kan dia pemarah tuh, dia harus apa? Jangan suka
8 rajin lihat. 9 lucu jenaka. 10 angkuh tombol. Oke, apakah sudah semua jawabannya? 60. Sekarang kelompok 2. Kelompok 1 presentasi yang Antoni. Satu, hemat bolos. 2, pemberani penakut. 3, pendiam cerewet. 4, rajin malas. 5, optimistis pesimistis. Baik nakal. 7, ramah bagus. 8, jujur membohong. 9, pemaaf pendendam. 10, pemarah penyerah. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sudah ya, langsung aku sama dengan saya. Rapi itu api, pintar itu pandai. Ya, Elis. Kemudian untuk antonim itu adalah perbedaan makna kata atau lawan kata. Lawannya lambat. Saya itu lawan katanya siswi. Oke, langsung aja. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau begitu kita langsung refreshing aja. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Anak-anak merasa bersemangat tidak? Bersemangat. Oke, terima kasih. Bu Isti harapkan untuk pertemuan berikutnya kita tetap semangat dan fokus ya. Bisa ya? Iya. Oke, terima kasih. Ini karena waktunya sudah habis, kita langsung berdoa ya. Kita tolong Yulianus pimpin doa. Kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri bacaan ini, selamat siang, Bu Isti. Selamat siang, Bunda. Jadi kita akan lanjutkan lagi kegiatan bincang-bincang kita pada pasca observasi. Sebelum saya melakukan bincang-bincang selanjutnya, saya ingin mengetahui apa sih pesan Bu Isti terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan. Setelah saya belajar tadi ada beberapa hal yang dalam penelitian saya ya, ada beberapa hal yang masih dicapai dengan maksimal, ada yang sudah bisa mencapai tujuan. Sebenarnya untuk pembelajaran itu kan bahasa Indonesia ya, karena saya tujuannya kan untuk anak-anak bisa mengetahui apa itu sinonim, antonim, dan kata-kata penerapan kata-katanya seperti itu. Tapi selalu saya sisipkan dengan membaca, karena seperti yang kita tahu di sekolah kita ini kan literasi anak-anak itu sangat minim sekali ya, sehingga dalam setiap pembelajaran bahasa Indonesia selalu saya sisipkan membaca bersama untuk menguatkan literasi mereka. Jadi literasinya tidak hanya sekedar anak-anak bisa membaca, tapi tujuan saya adalah anak-anak bisa memahami bacaan. Selain bisa juga mencapai tujuan yang akan dicapai di pembelajaran itu. Baik. Selanjutnya setelah melaksanakan pembelajaran, bagaimana Bu Isti melakukan refleksi ya, mungkin ya, evaluasi terhadap pembelajaran tersebut. Iya. Untuk refleksinya, menurut saya tadi pembelajarannya itu sudah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan. Namun juga bisa sudah melihat tadi ya, bahwa anak-anak itu masih kurang berekspresi ya, kurang bisa menyampaikan pendapatnya ketika ditanya tentang saat itu anak-anak masih berpikir jadi belum bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik, bahkan ada beberapa yang belum bisa menyampaikan sebenarnya apa ini yang dibaca, inti dari bacaan yang lalu. Kemudian ketika melakukan
presentasi pun juga seperti itu, anak belum bisa melakukan presentasi dengan baik karena memang belum terbiasa. Karena itu saya selalu pembelajaran selalu membaca bersama, kemudian mencoba mereka untuk memancing mereka untuk aktif dalam presentasi. Nah, selanjutnya adakah hal-hal yang sudah bagus dalam pembelajaran? Menurut saya setelah beberapa kali melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dengan model yang sama ya, dengan cara belajar bersama, kemudian mereka berkelompok dan presentasi, ada beberapa anak yang sudah bisa mengikuti yang sudah terbiasa ya, karena sudah terbiasa artinya mereka bisa mengerjakan tugas kelompoknya itu dengan lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ketika menyampaikan pendapatnya, Anda juga sudah lebih baik, bahasa yang digunakan juga sudah lebih bagus. Dan selanjutnya apa hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang dilakukan? Menurut saya masih banyak sih, meskipun menurut saya sudah ada perkembangan, tapi ada beberapa hal yang memang harus terus ditingkatkan. Seperti anak-anak itu harus terbiasa untuk belajar belajar mempresentasikan hasil mereka itu dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak hanya bahasa, karena kan kadang mereka membaca sebelum membaca yang ditulis. Saya berharapnya mereka bisa mempresentasikan itu dengan mengolah kata kalimat mereka tidak hanya sekedar membaca satu jawabannya misalkan rapi, api, tidak seperti itu, tapi mereka bisa mengolah kata-kata itu menjadi sedemikian rupa sehingga bahasa yang mereka ucapkan itu lebih struktur lagi. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Ya, untuk meningkatkan hal tersebut otomatis anak-anak harus dilatih ya, karena praktis perfect ya, jadi memang harus selalu berlatih. Jadi saya tetap akan melakukan pembelajaran seperti itu berulang dengan beberapa, tentunya dengan beberapa perbaikan ya, karena anak-anak mungkin kalau saya perhatikan mereka ada fase bosan ketika hanya mengerjakan AKBD menulis saja jawabannya. Mungkin nanti akan ada perbaikan di AKBD dalam bentuk soalnya dalam bentuk teka-teki atau teks rumah atau bisa juga mencocokkan seperti itu. Mereka akan lebih bersemangat dengan variasi soal sehingga mereka juga akan lebih bersemangat dalam belajar dan mempresentasikan juga akan lebih bagus lagi. Semoga saja begitu. Nah, selanjutnya kapan yang tindakan yang akan bisa dilakukan waktunya? Iya, rencananya kapan harus untuk pembelajaran berikutnya saya sudah merancang memang karena kemarin saya hanya bikin soal mereka jawaban singkat seperti itu. Kemarin juga saya sudah mencoba memberikan teks ulang dan juga mencocokkan. Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya sudah akan mulai membuat soal-soal variatif lagi seperti teka-teki silang dan sebagainya. Jadi pembelajaran berikutnya sudah harus mulai. Selanjutnya siapa yang dapat membantu Bu Isti dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Melaksanakan kegiatan tersebut Maksudnya di sekolah iya, rekan kerja, pemimpinan yang mewakili di sekolah ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Isti? Iya. Menurut saya untuk mengatasi represi yang ada itu harus ada kerjasama di masing-masing siswa dan juga siswa. Tapi untuk kasus saya di kelas saya ini, saya memberikan pembelajarannya tapi saya tidak mungkin nanti agar mereka bisa lebih meningkat literasinya, bisa kerjasama dengan karena
alami selama melaksanakan peningkatan tersebut. Pasti ada ya. Hambatan yang pertama yang saya rasakan itu adalah yang bisa mengkonflik adalah motivasi belajarnya. Kemudian yang kedua, hambatannya itu ada sepertinya kurang dukungan pembelajaran mereka di rumah. Kan mereka harusnya kalau namanya pendidikan ini ya, belajar ini tidak hanya di sekolah tapi juga disupport dari rumah, artinya support dari orang tua itu tidak maksimal. Nah, di sana ada kerjasama. Hambatan yang ketiga, buku yang tersedia sebenarnya cukup, cuman ini kita harus apa ya namanya ya, harus melatih mereka untuk menghargai buku, karena biasanya anak-anak mengambil buku itu hanya sekedar berulang balik, kemudian ada yang dirobek, kemudian ada yang ulang. Nah itu yang harus kita ambil ke depannya agar anak-anak bisa lebih menghargai buku, menjaga buku, kemudian menggunakan buku sesuai dengan tujuannya. Kalau yang di kelas, kalau di kelas saya sendiri hambatannya yaitu dari siswa yang ya. Mungkin juga dari saya sendiri, saya kurang apa ya, kurang sabar menghadapi anak-anak seperti mereka, kurang sabar dalam membersamai anak-anak dalam belajar. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan lagi, kesabaran saya, selain saya meningkatkan kemampuan saya dalam membentuk atau membuat pembelajaran yang ya, solusi apa yang dilakukan dalam menghadapi masing-masing itu? Ya solusinya tadi saya harus bekerjasama dengan, saya harus menyampaikan yang kepada kepala sekolah dan juga guru, karena saya yakin permasalahan literasi ini bukan hanya di kelas saya tapi dari semua kelas. Semua kelas juga mengalami permasalahan seperti itu, jadi kami harus berkolaborasi dan bagaimana membentuk situasi kondisi di sekolah ini yang mendukung anak-anak untuk melakukan literasi dengan baik. Jadi sekolah seperti itu, kemudian guru juga harus dilatihkan ya. Kan sebenarnya anak ini kan sebenarnya ya anak ini menurut saya anak itu tergantung dari lingkungan dan orang dewasa di sekitarnya ya. Jadi bapak ibu gurunya memang harus mengupgrade pengetahuannya bagaimana mendidik anak-anak agar bisa anak-anak itu meningkatkan literasi bagaimana itu seperti itu ya. Harus ada kerjasama, kolaborasi, kemudian masing-masing guru juga harus meningkatkan, termasuk saya harus banyak belajar lagi agar saya mempunyai kemampuan yang lebih untuk bisa mendidik anak-anak di sekolah, dan juga anak-anak juga harus memberikan Nah, selanjutnya sejauh mana mesti berkomitmen terhadap peningkatan yang dilakukan. Ya, saya rasa saya harus sangat berkomitmen ya. Kenapa? Karena permasalahan yang di kelas, hasil yang dicapai oleh anak-anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik di sekolah. Jadi ya kita harus sangat berkomitmen ketika kita mengambil keputusan itu, ya kita harus berkomitmen melakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kalau misalkan ada evaluasi, kemudian perbaikan lagi seperti itu, saya sangat berkomitmen untuk bisa mengatasi Selanjutnya yang terakhir nih, setelah Isti melaksanakan komunikasi, siapa yang dapat membantu Isti agar tidak konsisten selalu dalam melaksanakan komunikasi? saya harap di sini kan ada kepala sekolah ya sebagai pemimpin, kemudian juga saya harap kepala sekolah bisa melakukan supervisi secara berkala seperti setiap kelas terutama kelas saya, agar saya mendapatkan masukan dan evaluasi dari kepala sekolah, dan jika memungkinkan mungkin saya bisa mengajak rekan guru yang lain kolaborasi atau ketika seperti ya atau coaching dengan rekan guru yang lain, sehingga ketika saya melakukan pembelajaran bapak ibu guru ataupun kepala sekolah bisa memberikan evaluasi kepada saya seperti itu, agar saya tetap dalam track yang seharusnya saya
berbincang-bincang pada kegiatan observasi pembelajaran yang Bu Isti laksanakan. Saya berharap kedepannya peningkatan yang Bu Isti lakukan dapat berjalan dengan baik dan maksimal dan lebih konsisten lagi. Terima kasih Bu Isti, selamat siang. Terima kasih Bu.